Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidatul Wahida dari Kampus Sutaini Pacitan, Prodi BAI semester 6 akan menjelaskan tentang memiliki kemampuan melakukan kajian pustaka. Jadi sebelum kita lanjutkan pada pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel YouTube saya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Baiklah, langsung saja. Apa sih kajian pustaka itu? Pengertian kajian pustaka. Jadi, kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang akan memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi, kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah itu merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Yang selanjutnya yaitu sumber kajian pustaka. Jadi ketika kita akan melakukan kajian pustaka harus memiliki sumber seperti buku teks, jurnal, periodikal, yearbook, print, manual, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu manfaat kajian pustaka. 1. Dapat menghindarkan kita dari terjadinya peniruan, plagiasi, dan penipuan dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, sebagai tanggung jawab moral, kejujuran bagi seorang ilmuwan untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menentukan bahwa masalah yang diteliti memang kaya makna sehingga layak untuk dibicarakan kembali. Yang keempat, yaitu menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda, sekaligus menunjukkan bahwa dalam penelitian yang sedang dilakukan akan ditunjukkan hal-hal baru yang berbeda dengan penelitian lain. Yang selanjutnya yaitu menentukan landasan teori yang kukuh. Jadi ketika kita akan membuat suatu kajian pustaka itu ada landasan teori tersendiri, yaitu teori harus disusun secara hierarkis atau teori disusun dari yang paling relevan, kemudian ditambah dengan teori pelengkap atau komplementer. Selanjutnya, menghindari penggunaan secara eksplisit atau teori tertentu untuk menganalisis masalah tertentu dan aplikasinya pada bab-bab tertentu. Yang ketiga yaitu menggunakan teori yang paling baru. Yang keempat, menghindari penggunaan teori yang hakikatnya berlawanan. Yang kelima, landasan teori hendaknya mengandung 5 unsur, yaitu judul teori, penemu atau penggagas, konsep-konsep inti, sejarah perkembangan secara singkat, dan bagaimana penggunaannya dengan contoh-contoh secara nyata sesuai dengan objek. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat kajian pustaka. Jadi ketika kita akan melakukan kajian pustaka itu ada langkah-langkah yang sudah ditentukan. Pertama yaitu memilih sumber pustaka. Ketika kita akan membuat suatu kajian pustaka itu harus memiliki sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah, paper, jurnal penelitian, buku, atau situs internet yang kredibel. Jadi ketika kita memilih suatu sumber pustaka yang baik, kita akan lebih mudah untuk menghasilkan suatu ide yang tepat dan juga lebih mudah dalam menjelaskan suatu gagasan penelitian itu. Jadi dalam meneliti sumber pustaka terdapat beberapa kriteria sumber seperti sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan, terus isinya mudah dipahami oleh peneliti. Pernyataan dalam sumber tersebut harus bisa dibuktikan secara empiris. Sumber pustaka harus terorganisir supaya lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan teori terbaru. Selanjutnya berhubungan dengan penelitian. Terus sumber tersebut harus terpercaya. Dan yang kedua yaitu menelusuri sumber pustaka. Setelah ditemukan beberapa pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menelusuri isi di dalam sumber pustaka untuk mencari kutipan. Yang ketiga yaitu membaca sumber pustaka. Jauh lebih baik
ketika kita mengambil sumber pustaka dengan cara membaca dan memahami isi sumber pustaka tersebut supaya tidak asal ketika mengutip suatu sumber. Yang keempat yaitu mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka. Jadi catatan hal yang dianggap penting di dalam sumber pustaka, kemudian menulis ulang yang kita baca sesuai pemahaman dan memeriksanya kembali untuk memastikan keakuratan kajian pustaka yang akan dibuat. Yang kelima yaitu menyajikan kajian pustaka. Setelah semua sumber pustaka didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menulis kajian pustaka tersebut. Ya, jadi itulah cara melakukan suatu kajian pustaka. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.